Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MS Club. Oke, di video kali ini kita akan membahas spelling. Ini yang berkaitan tentang regular verb. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang simple past. Dan di simple past itu kan pasti menggunakan verb 2 atau past form. Nah, di past form ini ada namanya regular verbs, ada namanya irregular verb. Nah, kalau regular verb itu enaknya bagaimana? Karena biasanya atau bisa dibilang semua regular verb itu pasti menggunakan tambahan ed, or that words or the verbs is always ended by end. Nah, sekarang kita akan membahas spellingnya. Meskipun regular verb itu terkesan mudah, tapi banyak sekali teman-teman yang bingung cara menambahkan ed di akhir kata tersebut. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menulis ed yang benar atau yang tepat. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang penambahan ed yang aturan yang pertama. Yang pertama adalah verb yang berakhiran huruf y yang didahului oleh huruf vokal, jadi vokal dulu baru y, maka nanti di situ verbnya ditambahkan ed langsung. So after when the verbs is ended by y and before y is a vowel or vocal letter, so you just need to add end directly. Contohnya kayak gini deh. Ke contoh aja biar gampang. Contoh kata enjoy. Di kata enjoy ini kan akhirannya ada huruf y, ya kan? Nah, verb berakhiran huruf y didahului oleh huruf vokal. Huruf vokalnya mana? O. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini kita tinggal menambahkan ed aja. Contoh kalau awalnya enjoy, kalau kita berubah jadi verb 2 or verb 3, or I can say past form and past participle, so you have to put eng. Just put that in the last of the verb. So enjoy menjadi enjoyed. Kalau kita tambahkan ed jadinya enjoyed langsung. Atau kita buat contoh yang lain. Contoh selanjutnya kita pakainya play. Nah, play ini kan ujungnya berakhiran huruf y. Kalau berakhiran huruf y, maka di sini kita tambahkan y-nya. Kita lihat dulu depannya, di sini ada a, vokal dong. Berarti karena di sini ada vokal dulu kemudian diakhiri oleh y, maka y-nya langsung ditambahkan ed. Jadi ditambahkan played seperti itu. Ya, gampang kan ya? Nah, jadi untuk teori yang pertama atau cara yang pertama, ketika teman-teman menemukan suatu kata kerja yang diakhiri oleh huruf y dan didahului oleh vokal, maka tinggal menambahkan ed aja, seperti itu. Nah, bagaimana kalau berakhiran y tapi depannya bukan vokal? Nah, ini aturan kedua. Verb berakhiran huruf y didahului oleh huruf konsonan, maka y-nya dihilangkan, kita ganti dengan i ditambah ed. Jadi ini mirip seperti cara menambahkan s or es in simple present. Nanti silakan yang mau belajar tentang penambahan ses di spelling itu silakan dicek di video sebelumnya, ya. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh kayak kata cry. Ini kan awalnya cry, cry. Akhirannya y. Sebelum y itu ada r. Maka karena y-nya didahului oleh bukan vokal atau konsonan, maka y-nya kita hilangkan, kita ganti dengan i. Gitu. Ya. Y-nya kita hilangkan, kita ganti dengan i, baru kemudian ditambahkan ed. Ini sama kayak penambahan es. Nah, y-nya kita hilangkan, kita ganti dengan i tambah es. Nah, ini tinggal s-nya diganti dengan d. Caranya sama. Jadi cry ditambah y-nya hilang, diganti i ditambah ed, jadinya cry. So simple. Ya. Selanjutnya kita contoh lagi kata apply. Di kata apply ini ada y, tapi sebelumnya kan ada l. Maka y-nya kita hilangkan, kita ganti kita ganti i ditambah ed. Maka jadinya
awalnya apply, ketika dirubah jadi verb 2 atau verb 3 menjadi applied. I applied my letter in that company. Contohnya bisa seperti itu, ya. Nah, jadi kalau untuk Y seperti itu. Kalau Y didahului di akhir kata yang didahului oleh huruf vokal, maka langsung ditambahkan ed. Tetapi ketika Y-nya itu didahului oleh huruf konsonan, maka Y-nya dihilangkan, diganti I ditambah ed. Seperti itu. Gampang kan? So simple. Selanjutnya, nah ini yang berkaitan, yang bukan Y lagi, ya. Verb dengan satu suku kata atau satu bunyi lah ya. Satu suku kata itu kan 3 huruf atau 1 vokal lah minimal. Nah, verb dengan satu suku kata dan diakhiri dengan 1 huruf konsonan, ya, 1 suku kata dan diakhiri oleh atau dengan 1 huruf konsonan, maka konsonan tersebut digandakan. Nah, jadi kalau ada 1 suku kata kok diakhiri oleh 1 huruf konsonan, maka konsonan tersebut digandakan. Contoh kayak kata stop. Stop di sini 1 bunyi, ya kan? Stop dari 1 suku kata diakhiri oleh konsonan, ya kan? Karena ini diakhiri oleh konsonan dan dia 1 suku kata, maka P-nya ini stop, maka P-nya ini kita gandakan. Berarti ditambah P lagi baru tambah ed. Jadi awalnya stop menjadi stopped, gitu, ya, stopped. Nah, bagi yang bingung kok T-nya, kok ed-nya dibaca T kadang D, sebenarnya ada 3 bunyi dasar pada pengucapan id atau ed. Yang pertama dibaca D atau D kalau teman-teman yang baca pronunciations or phonology, so you can say D, lidahnya ditekuk sedikit ke atas, D. Kemudian kalau ada juga dibaca T atau T. T itu berarti lidah bagian depan berada di belakang gigi yang atas, T, seperti itu. Atau di langit-langit menyentuh ya, T, gitu. Kemudian ada dibaca ed atau it, I yang pendek, it. Contoh kayak want jadi wanted, wanted, found it. Contohnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, kalau tadi cara pengucapannya, sekarang kita fokus penulisannya dulu. Jadi kalau stop P-nya didobelkan ditambahkan ed. Sama hanya kalau kita mau bilangnya plant. Nah, di sini plant karena ini ada ujungnya n, berujung n, dan di sini 1 bunyi plant, maka nanti n-nya digandakan kemudian ditambah ed di sini. Jadinya plant, ya. Or you can say plant. So that's the way you pronounce plant. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika pada teori yang ketiga atau trik yang ketiga adalah ketika teman-teman ketemu 1 bunyi konsonan dan diakhiri oleh 1 vokal, ketika dalam suatu kalimat itu suatu kata itu hanya berupa 1 suku kata dan diakhiri oleh 1 huruf konsonan, maka konsonannya digandakan, gitu, ya. Baru nanti tambahkan ed. Gampang, ya. Selanjutnya, atau sebelum saya lanjutkan, bagaimana ketika di sini 1 konsonan tapi dia ujungnya itu 2 konsonan, 1 suku kata tapi diakhiri oleh 2. Contoh kayak gini deh. Contoh kayak, nah, ini kan plant. Sama kayak ini cuma kan nggak ada T-nya. Menanam. Kalau tadi berencana atau merencanakan. Karena ini 2, maka dia tidak bisa digandakan, ya. Maka langsung aja planted, gitu, ya. Jadi syaratnya yang digandakan itu apabila di akhir kata atau di akhir verb itu berupa 1 huruf konsonan. Kalau 2 ya tidak bisa. Nanti jadinya 3 lah, aneh, ya, nggak bisa. Selanjutnya, nah ini aturan yang atau trik yang keempat, tips yang keempat.
verb berakhiran D. Nah, kalau tadi kan ed. Nah, kalau bagaimana kalau suatu kalimat tersebut atau suatu kata tersebut, verb tersebut, ujungnya udah ada D-nya, maka bagaimana? Tetap kita tambahkan ed. Contoh kayak add. Nah, add di sini kita tinggal tambahkan ed. Jadi caranya sama. Add, added. Walaupun di situ udah ada D-nya ya. Ya, jadi caranya seperti itu. Add. Contoh lagi, land, landed. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa added, add tambah ed, land tambah ed, jadinya add, jadinya added, land jadinya landed. Seperti itu. Beda ceritanya kalau itu berkaitan dengan yang tips atau tricks yang yang kelima, sorry. Di sini verb berakhiran huruf e. Kalau sudah ada e-nya tinggal ngasih d-nya. Ya. Tapi kalau ada d-nya ya harus lengkap ed tetap. Tapi kalau sudah ada e-nya maka tinggal menambahkan d-nya. Contoh kayak how. Di sini ada how. Karena sudah ada e-nya, maka kita tinggal menambahkan d saja, nggak usah tambah double e nanti. Ya, nggak bisa. Jadi jadinya awalnya hope jadi hoped. Die sama nih ya, jadi died. Seperti itu. Die jadi died. Die tambahkan d, died. Hope tambah d, hoped. Ya. Jadi hoped, died. So, kesimpulannya untuk sekali kali ini adalah ketika verb berakhiran y didahului huruf vokal, maka verbnya langsung ditambahkan ed. Ketika y, yang kedua, ketika y didahului oleh ketika verb berakhiran huruf y didahului oleh huruf konsonan, maka y tersebut dihilangkan diganti dengan i, ed. Kemudian ketika verb dengan satu subkata dan diakhiri dengan satu huruf konsonan, maka konsonan tersebut digandakan. Yang selanjutnya ketika verb berakhiran huruf d tetap ditambah ed. Nah, yang terakhir verb berakhiran huruf e maka tinggal menambahkan d tanpa menambahkan e. Gitu ya. Thank you for watching this video. Hope you like this video. If you like this video, just click the button, and if you have any questions, just write on the comments below. And thank you for watching. Thank you for supporting my channel. And I'm sorry for making a mistake. See you on the next video. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.